Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Andiani Priyatna Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IN IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode active learning. Pengertian dari metode active learning adalah suatu metode pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk belajar secara aktif. Mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari mata pelajaran, atau memecahkan persoalan, ataupun mengaplikasikan apa saja yang baru mereka pelajari ke dalam kehidupan nyata. Nah, urgensi dari metode active learning ini adalah dalam teori behavioristik, pembelajaran adalah stimulus kepada siswa agar terjadinya respons positif dari siswa. Selanjutnya, tujuan dari metode active learning. Pertama, yaitu mendorong keterampilan berpikir kritis. Kedua, melatih siswa dalam membaca kritis dan mendetail. Ketiga, mencapai tujuan pendidikan melalui keberagaman dalam kegiatan pendidikan. Keempat, mendukung kepercayaan diri siswa terhadap berbagai bidang pengetahuan. Yang kelima, membantu siswa untuk memprioritaskan masalah yang penting. Selanjutnya yaitu peran guru dan siswa. Nah, peran guru di sini guru itu sebagai motivator, fasilitator yang menyiapkan media pembelajaran kegiatan belajar siswa ini agar bernuansa inisiatif dan memberikan rasa tanggung jawab kepada pelajar dari sisi pelajarnya. Nah, apa sih fasilitator ini? Fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan keberhasilan dari pembelajaran. Nah, sedangkan peran siswa di sini adalah yaitu menerima suatu tindakan aktivitas dengan keinginan dan kerinduan untuk melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Kedua, mereka juga memikul tanggung jawab untuk membuat keputusan dan mencari beberapa solusi dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, itu pelajar juga perlu merasa bahwa mereka bisa mengontrol dan memiliki informasi dari struktur kognitifnya. Selanjutnya, pelajar juga mengendalikan proses pembelajaran dan juga mereka melakukan pekerjaan ini sesuai dengan adanya motivasi dalam diri mereka. Nah, yang terakhir yaitu pelajar juga perlu mengetahui pentingnya waktu, mengatur waktunya ini sesuai dengan pembelajarannya dan juga melakukan ini pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya yaitu asas-asas dalam metode active learning. Pertama, melibatkan siswa dalam memilih sistem kerja dan aturannya. Yang kedua, mengizinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan kepada guru ataupun kepada teman yang lainnya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Yang ketiga, penggunaan metode dan strategi yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mereka. Yang keempat, yaitu melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pendidikan mereka. Kelima, menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, serta mendorong belajar dan merangsang pemikiran mereka yang dibentuk dalam kelompok. Yang terakhir yaitu menyebarkan suasana ketenangan dan kesenangan dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dalam metode ini. Karakteristik yang pertama yaitu penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis ataupun permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu siswa tidak mendengarkan pelajarannya secara tetapi mereka mengerjakan sesuatu ini dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, penekanan pada nilai dan sikap-sikap berkenan dengan materi pelajaran. Yang kelima, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi. Yang terakhir yaitu adanya umpan balik yang lebih cepat
yang akan terjadi pada proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan antara mode pembelajaran aktif dan mode pembelajaran konvensional atau tradisional. Yang pertama, perbandingan ataupun perbedaannya di sini adalah mode pembelajaran aktif ini berpusat pada siswa, sedangkan mode pembelajaran konvensional ataupun tradisional ini berpusat pada guru. Yang kedua, mode pembelajaran aktif ini menggunakan berbagai strategi untuk melibatkan siswa yang berinteraksi secara aktif dalam kegiatan belajar. Sedangkan mode pembelajaran konvensional atau tradisional ini cenderung monoton, seperti guru hanya bisa berceramah ataupun berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga yaitu mode pembelajaran aktif ini lebih disukai siswa karena bisa membuat mereka lebih aktif dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan ide-ide yang mereka punya. Sementara pada pembelajaran konvensional tidak memberikan mereka kesempatan untuk menunjukkan bakat dari diri mereka. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jika mode pembelajaran aktif ini lebih menekankan siswa sebagai pencari pengetahuan, sementara model pembelajaran tradisional ini lebih bersifat membuat siswa ini menjadi pasif untuk menerima pengetahuan dari guru. Yang selanjutnya yaitu mode pembelajaran aktif ini menggunakan berbagai sumber informasi, sedangkan mode pembelajaran tradisional ini hanya menggunakan informasi dari guru. Nah, perbedaan yang terakhir, mode pembelajaran aktif ini menggunakan beragam media ataupun alat pembelajaran untuk membuat siswa bisa berinteraksi ataupun berkegiatan secara aktif di dalam kelas, sementara mode pembelajaran tradisional ini umumnya hanya menggunakan sedikit media pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh-contoh dari metode active learning. Yang pertama yaitu ada true or false. Di sini metode ini merupakan metode aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung. Nah, metode ini juga meminta kepada siswa untuk menyatakan benar ataupun salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru pada masing-masing kartu. Yang kedua yaitu adanya guided teaching atau pembelajaran terbimbing. Metode ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat kepemahaman siswa untuk memperoleh hipotesa. Dan metode ini juga meminta kepada siswa untuk membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, adanya reading guide, yaitu pembelajaran yang dilakukan berbasis teks atau pembacaan. Pembelajaran ini bisa lebih efektif. Nah, maka guru memberikan pedoman ataupun bacaan. Nah, pedoman ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab siswa berdasarkan isi ataupun teks tersebut. Bisa berisi tugas-tugas ataupun soal-soal selama pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.